Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 634 Kak Thomas L. Tukamu. Jika ada sertifikasi otoritatif yang lebih dari otentikasi akun, itu pasti adalah catatan isi ulang. Bagaimanapun itu baru benar-benar memakai uang, siapa yang menghabiskan uang di dalam hati semua orang harusnya sudah mengetahuinya. Pembawa acaranya segera meminta staf untuk Ian Sun mengecek catatan transfer di depan umum. Thomas Kin mengeluarkan kartu bank dan kartu ID untuk mengadakan perbandingan, dan kemudian mengumumkan. Catatan konsumsi dan catatan isi ulang persis sama dengan kartu ID kartu bank pria ini. Wow! Sekejap terdengar seruan terkejut di bawah panggung. Tidak tersangka Bibi Feng dari keluarga Qin benaran pemuda yang begitu muda, benar-benar mengejutkan orang. Penyiar wanita di bawah panggung semua bermata cerah, muda, tampan dan juga kaya, apalagi liberal dalam menghabiskan uang, itu merupakan Golden Bachelor. Bibi Feng keluarga Qin itu benar-benar seorang laki-laki, apa orang kaya generasi kedua. Itu pasti, begitu mudah. Kemungkinan itu hanya asal memberi nama, kesukaan buruk tuan muda orang kaya saja. Aku juga ingin menghubunginya, tapi mengirim surat pribadi tidak dibalas. Kalian jangan berharap lagi, dia adalah penggemar berat Angelin, hanya memberi hadiah ke dia seorang saja. Pandangan mata semua orang menatap Angelin. Wang, dengan cermat mengamati karakteristik apa yang dimilikinya, dapat menarik perhatian orang kaya seperti itu, setia padanya. Bahkan ada penyiar wanita diam-diam bersumpah, berencana pulang dan harus menjalani operasi plastik sesuai penampilan Angelin Wang. Dan Angelin Wang, malah melihati Thomas Kin dengan tertegun di bawah panggung. Bibi Feng keluarga Qin adalah Kak Thomas. Berita yang menghebohkan ini, benar-benar membuat Angelin Wang sedikit bingung. Sebelumnya dia selalu mengira Bibi Feng keluarga Feng itu mungkin adalah bibi kaya yang mana, bagaimanapun penonton acaranya lebih ke ibu rumah tangga, bertemu dengan bibi orang kaya itu juga normal. Tapi sama sekali tidak menyangka, itu ternyata adalah Kak Thomas. Kak Thomas menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Di atas panggung, setelah mengkonfirmasi identitas Thomas Kin, pembawa acara melihat ke wajah Direktur Low sudah agak tidak senang. Tempat resmi begitu, mesti harus melakukan hal seperti itu, apa merasa tidak cukup memalukan? Tuan ini, jika tidak ada urusan lain, silakan turun. Pembawa acaranya juga tidak memberi muka bagus padanya, orang macam kayak gitu, masih tidak puas dengan orang lain, benar-benar sangat memalukan. Direktur Low terlihat sangat jelek, hanya bisa turun dengan putus asa, duduk di bawah dan menatap Stephen Liu dengan tajam. Dasar kamu apa sengaja membahayakanku? Stephen Liu mengerutkan kening, berkata, tidak mungkin, itu pasti palsu. Awalnya ketika penjaga keamanan melihat sertifikasinya sudah mengatakan, KTP tidak cocok, apakah orang ini juga menyogok pembawa acaranya. Stephen Liu sudah mengidentifikasi Thomas Kin itu palsu, jadi tidak peduli seberapa otentiknya, dia tetap merasa itu palsu. Thomas Kin menerima penghargaannya dengan gampang saja, lalu turun panggung, kembali ke posisinya sendiri. Kemudian Angelin Wang segera mengirimkan pesan kepada Thomas Kin. Kak Thomas, apakah kamu yang memberi hadiah untukku? Thomas Kin tersenyum. Yah, itu Bibi Feng. Bibi Feng adalah penggemarmu, punya kesempatan aku memperkenalkan kalian kenal. Angelin Wang terkejut, ternyata benaran ada orang bernama Bibi Feng itu. Dr. Stranger, bab 635 penyiar tahunan. Bibi Feng dari keluarga Qin. Mungkinkah adalah pengasuh rumah Kak Thomas? Tidak mungkin juga, seorang pengasuh begitu kaya. Angelin Wang agak bingung. Selanjutnya, ini adalah hari penghargaan terpenting dari karnaval tahunan,
Penghargaan penyiar tahunan, apa semua orang dapat menebak siapa itu? Berikutnya satu persatu mulai berteriak. Henny Hu, Henny Hu, Henny Hu. Robbie Wang, Robbie Wang. Banyak nama penyiar diteriak keluar di dalam para penonton, tetapi yang bersuara paling tinggi tetap milik Henny Hu dan Robbie Wang. Itu adalah Hao Yeu number one brother dan sister, biasanya adalah memilih di antara mereka berdua. Angelin Wang juga bertepuk tangan, bagaimanapun penghargaan itu pasti tidak ada hubungannya dengannya, dia juga hanya penonton saja. Pembawa acara melihat sekilas daftar namanya, kemudian mengumumkan kepada ke bawah. Aku mengumumkan, pemenang penghargaan penyiar tahunan pada tahun ini adalah Angelin. Sekejap, bawah panggung menjadi tenang. Siapakah Angelin? Kebanyakan dari mereka tahu semua, bagaimanapun juga. Pernah muncul beberapa kali menjadi pusat perhatian, ditambah Bibi Feng dari keluarga Qin memberi hadiah padanya, dan sebelumnya Hernando Sue tuan muda Sue juga memberi hadiah padanya, beribut heboh. Tetapi sedikit ketenaran ya ketenaran, tetapi jumlah penggemarnya terlalu sedikit. Seorang pembawa makanan, kategori minoritas. Mengapa dia yang memenangkan penghargaannya? Setiap orang kebingungan, bagaimanapun juga tidak pernah menyangka, Angelin Wang penyiar kecil itu bisa memenangkan penghargaannya, bagaimana dia bisa? Angelin Wang juga kebingungan, berpakaian congsam dan berdiri, sekejap menjadi titik fokus di seluruh pesta malam. Pembawa acara di atas panggung tersenyum dan mendesaknya, tolong minta Angelin datang untuk menerima penghargaan, hari ini adalah kehormatan besar, telah mengundang beberapa pemimpin untuk mempersembahkan penghargaan kepada Angelin. Selesai bicara, seorang pria gemuk mendengus berjalan ke depan panggung, mengangkat trofi, dan bersiap untuk memberikan penghargaan kepada Angelin Wang. Pria gendut itu muncul, semua orang segera berdiri dengan girang. Stefan Ma. Wow, itu benaran CEO Ma, bagaimana CEO Ma datang? OMG, Angelin ini terlalu berlatar belakang juga, bahkan CEO Ma pun bisa secara pribadi memberinya penghargaan. Siapakah Stefan Ma? Diperkirakan orang di tempat tidak ada orang yang tak kenal, meskipun mereka adalah dunia penyiar, tapi juga merupakan bagian dari dunia hiburan. Stefan Ma di dalam dunia hiburan, keberadaannya sama seperti julukan terhormat, tentu saja semua orang tahu. Banyak kepala penyiar ingin menjilat bos besar seperti itu juga tidak memiliki kesempatan, tidak tersangka Angelin Wang bisa mengenalnya. Barusan beberapa penyiar yang sok akrab dengan Angelin Wang saling memandang, dan satu pandangan segera mengerti petunjuk itu. Angelin Wang itu memang punya latar belakang, dapat mengundang grup program memakan CCTV, dapat disiarkan langsung dengan Yamanda Su, dapat membiarkan CEO Ma memberinya penghargaan secara langsung, mungkinkah hanya orang biasa? Angelin Wang sedikit bingung, tapi tetap berjalan ke atas panggung dengan anggun. Stefan Ma memberinya penghargaan, Angelin Wang berulang kali mengucapkan terima kasih. Karena tidak ada persiapan, jadi hanya mengucapkan beberapa kata pidato penerimaan dengan singkat, pada dasarnya adalah kata-kata seperti merasa bersalah, tentu saja juga kata-kata Angelin Wang yang tulus, mendapat penghargaan itu, dia benar-benar merasa agak aneh, nanti harus bertanya pada platform HUYU, sebenarnya apa yang terjadi. Setelah penghargaan diberikan, mulai makan, semuanya mengambil makanan sendiri. Semua orang kumpul makan dengan sendiri. Angelin Wang memegang piala berlari kecil ke depan Thomas Qin, bertanya dengan suara rendah. Kak Thomas, menurutmu apa yang terjadi? Thomas Qin tersenyum, kamu menjadi populer. Penghargaan ini jelas merupakan hasil karya Stefan Ma, meskipun agak dibesar-besarkan, tetapi begitu juga bagus, agar beberapa orang yang tidak tahu diri datang memprovokasi Angelin Wang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.